Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Bulan Madu. Alula menarik tangan Galang untuk diajak pergi secara diam-diam. Di sana Raiden menyeringai. Sudah pasti Alula sengaja menghindari dirinya. Raiden tetap melanjutkan langkah menuju Alula yang sudah sedikit bergerak. Dia tarik kerah bagian belakang mencoba memperhatikan Alula dengan bibir yang melebar geram. Mau kemana, Galang mengernyit, menatap Alula dan Raiden bergantian. Begitu juga dengan Cindy yang heran melihat pemandangan ini. Kalian saling kenal? Tanya Galang. Kedatipun di Indonesia, belum ada yang menyamai kekayaan dan pengaruh besar Raiden. Galang tahu siapa itu Raiden dan pasti Raiden juga mengenal Galang, karena kasta keluarga mereka di garis yang sama. Tapi takkan masuk akal jika Raiden mengenal Alula yang bukan siapa-siapa ini. Alula menyengir. Gadis itu menoleh pada Raiden sambil berusaha melepaskan tangan Raiden dari kerah bajunya. Lula mau ke kantin, Om. Lula belum makan siang, jawabnya lirih. Sudah selesai mendaftar? Tanya Raiden. Alula mengangguk. Sudah. Sekarang ikut aku. Ajak Raiden tanpa basa-basi lagi. Sementara di sekeliling mereka, pemadang heran ke arahnya. Tapi Om, Alula merengek dengan mata memohon lucu. Tak mau mendengar penolakan, Raiden menarik begitu saja gadis itu meninggalkan tempat tersebut. Galang hanya tersenyum kecil menatap Alula yang menyatukan kedua tangannya, seperti memberikan tanda permintaan maaf. Pertanyaan pun bertengger di otak Galang dan semua orang, termasuk Cherry, Cindy, dan Hana. Kenapa Alula bisa kenal sama Raiden? Jatuh Cherry berapi-api. Cindy menaikkan ujung bibir. Dia jadi pembantunya palingan, pantesan punya duit buat kuliah. Sarkasnya. Tapi biarpun cuma pembantunya, beruntung banget jadi Alula. Bisa deket terus sama Raiden. Iri deh, sambung Hana berdecak kakinya. Cindy berdecih. Gue dong mau jadi calon istrinya, sombongnya. Hana menyengir. Oh iya, aku lupa kalau kalian pernah mau dijodohkan. Selamat ya, Sin. Semoga Raiden mau dijodohkan sama kamu. Dan kalian bulan madu di Paris. Jangan lupa, kalau udah jadi istrinya Raiden, kamu porotin itu pria tajir. Beliin kita-kita oleh-oleh branded, ujarnya. Tenang saja. Papi Mami pasti sukses menyatukan aku sama Raiden, kata Cindy percaya diri. Amin. Sementara Alula masih mengikuti langkah kaki suaminya menuruni anak tangga di bagian teras. Lobi gedung itu dibuat lebih tinggi dari halamannya. Di depan sana, mobil sport tanpa atap berwarna merah mengkilap telah lengkap dengan sopirnya. Bastian tergelak kecil menyaksikan raut wajah Alula yang lucu meskipun dalam keadaan kesal. Raiden membuka pintu, lalu menyuruh Alula duduk dan bergeser. Ia menyambatkan kacamata hitamnya, duduk di sisi istrinya, dengan pandangan yang lurus ke depan. Jalan, titahnya. Oke, let's go, sahut Bastian. Lelaki Kasarova itu juga menyambatkan kacamata hitamnya seraya menginjak gasnya. Bastian memutar musik, Senorita lagunya. Semua orang menatap ke arah mobil sport itu. Betapa beruntungnya Alula Humaira. Gadis berpakaian usang namun memiliki kesempatan untuk duduk bersanding di mobil yang sama dengan Raiden. Bagi Alula justru musibah, karena Alula tidak pernah menginginkan hal ini terjadi. Sebenarnya kita mau kemana sih? Kan Lula lapar, Lula mau makan sama Bang Galang loh barusan. Alula sengaja berteriak keras di telinga suaminya. Raiden menyingkir dari mulut cempreng gadis berpakaian usang itu.
Kamu suka Galang? Pada akhirnya pertanyaan itu yang terceletuk dari bibir sensualnya. Alula mengangguk. Tentu saja, siapa yang tidak suka cowok ganteng sepertinya? Aku lebih ganteng, Raiden menatap Alula. Apaan? Sanggah Alula. Raiden melepas kacamata hitam yang menghalangi wajahnya. Lihat dan amati, siapa yang lebih ganteng, aku atau Galang? Berangnya. Ya pasti, Banggal. Alula terpana pada ketampanan Raiden yang hakiki hingga tanpa sadar dia menghentikan kalimatnya. Raiden menyeringai. Ganteng suamimu bukan? Tanyanya. Alula menggeleng cepat. Tetap ganteng Bang Galang. Gengsi dong. Masa sih mau menerima kekalahan? Itu bukan Alula Humaira. Raiden memutar bola mata malasnya mendengar pengakuan Alula yang terlihat munafik menurutnya. Raiden loh, yang dinobatkan sebagai pengusaha terseksi di dunia, bukan Galang. Alula menggoyang dada bidang suami tampannya. Ayolah Om, kita balik lagi. Lula masih mau lihat kampus Lula. Renyeknya. Dua minggu lagi kamu boleh aktif dengan kegiatan belajarmu. Putus Raiden. Alula mengernyit. Kok 2 minggu lagi sih? Lama banget, protesnya. Raiden merangkul gadis itu. 2 minggu ini, kita mau pergi jauh, bisiknya. Kemana? Sambar Alula. Paris. Paris, mau ngapain kita ke sana? Bulan madu sayang. Wah, Alula melotot terkesiap. Bulan madu. Kenapa, kamu takut padaku? Tanya Raiden memberikan smirk iblis. Di jok kemudi Bastian tersenyum saat melirik ke arah spion mengamati keduanya. Sudah jelas Raiden menyukai keberadaan Alula. Selama ini, Raiden tak pernah dekat dengan siapapun selain Emily saja. Om bilang Alula disuruh kuliah. Kok ngajak bulan madu? Om tidak berniat merebut mahkotaku kan? Alula memukul dada suaminya. Raiden menyengir getir. Kita lihat saja nanti. Jangan begitu, Lula masih mau kuliah. Jangan macam sama Lula. Alula meneriaki wajah Raiden. Raiden mundur lalu menempelkan ujung telunjuknya pada pelipis Alula. Apa bulan madu harus berakhir di ranjang bocah kecil? Bukan aku masalahnya, tapi pikiranmu yang dewasa sebelum waktunya. Tudingnya. Hah, Alula terhenyak menatap Raiden. Kita jalan saja di sana. Kamu pasti belum pernah ke Paris kan? Imbuh Raiden. Alula mengangguk perlahan. Iya sih. Sekarang senyum. Raiden mencubit ujung bibir Alula agar mekar senyum gadis itu. Jadi kita tidak begituan kan di sana? Kita cuma jalan supaya Nona Emily cemburu doang kan? Tepat, angguk Raiden. Yeay, Alula berdiri menengadah ke atas dengan berpegang pada sandaran jok kemudi. Alula mau ke Paris, teriaknya. Rambutnya berkibar tak beraturan, angin kencang menghantam wajahnya. Bahagia sekali guratannya. Bastian dan Raiden terkikik,
Sungguh kehadiran Alula mewarnai kejenuhannya. Daun muda memang menyenangkan bagi lelaki seusia mereka. Sekitar 50 km dari kampus, mobil merah itu menepi pada butik terkenal dan termahal di kota ini. Butik yang lengkap dengan berbagai jenis model baju. Bukannya sumringah Alula justru mengernyit heran bahkan protes dan menepuk pundak Bastian. "Om Bas, ngapain kita kesini? Kan Lula bilang, Lula lapar." "Kita bisa makan di pesawat. Kamu mau apa di sana ada. Jadi sekarang belanja dulu pakaianmu," sambung Raiden. "Tapi Lula lapar. Lula paling tidak bisa nahan lapar Om," sanggah Alula. "Di dalam ada jamuan khusus bagi yang berbelanja. Kamu bisa makan sesuatu dulu." "Baiklah," Alula mengangguk. Alula turun digandeng suaminya yang sudah lebih dulu keluar dari mobil. Entah bagaimana perasaan mereka, apakah bertaut atau tidak, yang pasti Alula tidak takut pada Raiden, dan Raiden menyukai keberadaan gadis itu. Semua orang menundukkan kepalanya segan, meskipun kenyataannya bibir orang itu berkecumik. Raiden Mas yang super seksi ini membawa bocah ingusan berpakaian tidak modis. "Selamat datang Tuan Muda," supervisor butik itu menyambut kedatangan mereka, sesekali melirik ke arah Alula yang aneh menurutnya. "Pilih baju yang cocok untuk usia 18 tahun, sekalian pilihkan underwear untuk kekasihku," titah Raiden. Sejatinya, Raiden masih belum punya niat untuk memamerkan status pernikahan mereka. Perkawinan yang dihadiri tamu eksklusif itu masih bisa dipercaya kerahasiaannya. Biarlah waktu yang akan menjawab kapan status pernikahan Raiden dan Alula mencuat ke media. "Baik Tuan." Wanita itu mengerahkan seluruh karyawan untuk mengeluarkan semua pakaian modis yang Raiden minta. Warna merah, hitam, pink, biru, semuanya sudah Alula coba, dan dimasukkan ke dalam daftar belanja. 1 jam lebih Alula duduk dan berdiri di butik itu. Semua orang bergosip ria memandang heran ke arahnya. Jika saja bukan Raiden yang membawanya, sudah pasti takkan ada yang menerima Alula. Ada hairstylist juga fashion stylist yang terpaksa melayani Alula karena Raiden yang memerintahkan. Alula dibawa ke ruang khusus. Di sana Alula didandani secara langsung oleh makeup artis terkemuka. Semua pandangan cibir mereka berubah menjadi kagum setelah mereka menemukan berlian di balik rimbunnya tumpukan jerami. Wajah Alula sangat memesona setelah sedikit saja diberikan sentuhan make-up tipis dan dibalut dengan pakaian modis. Pantas saja Tuan Muda menyukai Nona. Nona benar sangat cantik. Puji satu wanita berbaju merah itu, kagum. "Iya, Nona sangat menawan," sahut satunya lagi. Alula mendengus. Apa sudah dandannya? Lula mau menemui Om Raiden. Lirihnya. Sejatinya berbelanja bukanlah hal yang membuat Alula senang. Capek menurut Alula karena harus berbolak-balik mengganti pakaian, belum lagi harus didandani dan itu tidak sesuai keinginannya. "Iya, tentu saja. Silahkan." Mendengar itu Alula berdiri. Dia berjalan keluar dari ruangan tersebut dengan dandanan yang sudah sangat fashionable.
Pakaian serba putih style kekinian, gaya rambut dikepang membuat Alula lebih terlihat menggemaskan. Lirih Alula tak bersemangat. Namun tidak dengan Bastian dan Raiden yang berdiri ternganga, terkesima pada gaya pakaian Alula. Ini seperti bukan Alula, ini lebih mirip artis ternama. Raiden hampir terjatuh karena tak fokus saat menyandarkan sikunya pada salah satu meja kasir. Pandangan mata hijau itu stuck pada tubuh mungil Alula. Cantik, mungil, seksi, berharisma tanpa perlu neko, ini idaman Bastian. Raiden menampik kepala Bastian yang menyeletukkan kalimat kagum pada Alula. Apa kau lupa, dia nyonya mudamu? Bastian menoleh. Kapan bos selesai dengan dramanya? Aku lelaki pertama yang akan menerima janda mudamu. Sial, Raiden kembali melayangkan pukulan pada kepala Bastian. Ingat para wanita yang kamu PHP? Bastian mengelus kepalanya. Yang begini nggak bakalan aku PHP bos. Serius, nyonya muda sangat cantik. Sekalipun aku meninggalkannya, aku tidak akan pernah melepasnya untukmu. Kau terlalu buruk untuk gadis polos sepertinya. Raiden memutarkan tubuh Bastian agar tak lagi menatap Alula. Pergilah, tunggu di mobil saja. Bastian mendengus kemudian berjalan sesuai perintah Raiden. Apa playboy tak berhak bahagia, gumamnya. Raiden kembali menatap Alula yang lemah tak bersemangat. Kamu kenapa? Tanyanya. Lula lapar. Raiden mengambil satu roti berisi daging ayam suwir dari meja kasir, membuka bungkus kertasnya lalu menyodorkan pada mulut Alula. Sementara makan ini, lalu kita langsung ke bandara, katanya. Alula yang sudah lapar menurut saja untuk memakan roti dari suapan tangan Raiden. Tak ada hal yang mereka canggungkan, mungkin masih belum merasakan getaran asmara seperti pengantin baru pada umumnya. Bagi semua orang, mereka sangat romantis. Alula cantik, mungil, serasi dengan om kaya raya bertubuh tinggi seperti Raiden ini. Raiden meraih satu botol air mineral, membukanya dan menyodorkan pada Alula yang lekas di tenggaknya. Bersambung.